Video ini gue bikin buat kalian semua yang mau sukses di usia muda. Di video kali ini gue nggak akan ngajarin hal-hal basic kayak gimana caranya nabung, ya kan, compounding, bla bla bla. Gue yakin kalian udah banyak dengar tentang hal itu. Gue nggak akan ngajarin yang basic-basic, trivia yang kalian bisa cari di Google. Kenapa gue nggak akan ngajarin kalian, oh nabung aja gitu? Karena uang itu ya, cara uang bekerja adalah uang itu diprint dari angin. Kita nggak akan bisa nabung lebih cepat dibanding Federal Reserve itu ngeprint uang. Jadi kita harus cepat-cepat ngambil uang dari sirkulasi untuk dimasukin ke kantong kita, dan uang itu harus terus berputar ya. Jadi konsepnya itu nggak pernah menabung. Gua tuh nggak pernah punya konsep menabung. Uang masuk di rekening gua, boom, besok udah hilang ya. Gua nggak pernah lihat uangnya lagi. Masuk uang hilang, masuk uang hilang. Gue beliin jam, gue beliin apa ya. Jadi uangnya itu selalu cepat perputarannya. Di sini gue pengen kalian kosongin gelas kalian ya. Jangan jadi orang sok pinter karena otak kalian tuh udah banyak diracunin sama media-media ya. Diracunin sama sinetron alay. Banyak diracunin sama orang-orang nggak penting. Jadi di sini gue pengen kalian kosongin gelas kalian dan dengerin apa yang gue akan omongin. Ini yang pertama dan menurut gue paling penting kalau kalian mau jadi orang sukses adalah kalian harus filter informasi. Karena otak kalian ini yang ngontrol semuanya, yang ngontrol tangan kita ya. Cara kita ngetik, semua itu adalah dari otak kita. Jadi kalau kita bisa ngefilter informasi yang masuk, kita punya barrier filternya masuk informasi, kita bisa jadi orang yang jauh lebih pintar. Maksudnya apa? Kita jangan dengerin orang yang hidupnya kita nggak mau contek. Ini gue akan terus tekan-tekanin ke kalian. Banyak orang yang masih sangat terpaku pada sistem perbudakan modern ini. Ini film salah satu yang menurut gue suka adalah The Matrix. Jadi gue pertama diajak nonton bokap gue, ini mungkin filmnya tahun 2000. Gue nggak nonton semua sequelnya sampai selesai, tapi gue suka banget dengan konsep dari filmnya. Dimana Morpheus itu pernah bilang, gak semua orang tuh siap untuk dicabut kepalanya. Jadi kalau kalian nonton Matrix yang pertama, itu ada satu scene di sana, di mana ada orang yang akhirnya membelot ya dari timnya. Gue lupa namanya siapa, yang cowok, dia membelot dari timnya untuk dia nggak mau dicabut ya dari Matrix. Dia mau balik lagi dan dia mau lupain bahwa dia pernah dicabut. Akan ada orang yang belain sistem ini, yang didoktrin ke kalian mati-matian dengan semua kepercayaan dia. Jadi itu orang-orang yang belum siap dicabut dari Matrix kepalanya. Contohnya apa? Gue kemarin bikin video tentang inflasi dan ada salah satu orang yang mention gue di salah satu postingan Instagram. Gue lupa, gue cuma baca sekilas doang tentang ada jadi financial advisor. Dia kan ada semua gelar lengkap, ada QWP apalah, nggak penting itu. Dia bilang, oh ini nggak gitu, caranya nggak gini. Itulah kenapa adanya penaikan suku bunga. Hei, anak SD juga tahu gitu. Kalau suku bunga naik, apa yang terjadi sama inflasi? Itu hal yang gue udah tahu dari gue SMP gitu. Itu nothing special, semua orang tahu. Tapi kenapa lu berpikir kayak gitu? Karena lu masih cetek banget. Ini namanya Dunning-Kruger effect. Di saat lu masih bodoh, lu pikir lu udah pintar banget. Nanti lu akan masuk tuh ke value of despair-nya di bawah. Jadi buat kalian yang mikir, oh ini nggak kayak gini cara kerjanya, coba kalian pelajarin dulu secara dalam. Lu udah pernah ngobrol belum sama orang-orang Bank Indonesia? Lu tahu nggak orang-orang di dalam Bank Indonesia tuh belinya apa? Kalau lu belum pernah tahu, nggak punya koneksi di dalam, otak tuh masih dangkal banget gitu. Jangan jadi orang yang so pintar. Dan kalian harus filter informasi kalian terhadap orang-orang seperti itu. Karena bakal banyak orang-orang yang akan belain sistemnya ini. Oh nggak apa-apa kok kita jadi pekerjaan, nggak apa-apa gini. Lu mau contek hidupnya dia, iya atau enggak? Kalau enggak, nggak usah dengerin. Sesimpel itu barrier filter informasinya. Karena sangat penting untuk kita bisa memfilter informasi yang masuk ke dalam kepala kita. Nah, gimana caranya filternya? Kalian misalnya ketemu sebuah konten tuh, oh ini salah nih, Timothy ngomong tentang inflasi. Kalian coba lihat orangnya. Kalian lihat orangnya, oh dia financial advisor. Kalian cari produknya. Oh dia kira-kira ngecas ya 1 juta, 2 juta per jam untuk servisnya, untuk advisory. Kalian pikir nggak sih, itu orang yang harga 1 jamnya cuma 1 juta gitu. 1 juta itu uang gue dapat, gue kencing sana, balik lagi dapat 1 juta gitu. Itu ya uang yang dia cas jam untuk kalian. Sehari mungkin dia ada 1-2 klien, ya kan. Sebulan dia mungkin 30-40 juta. Oh gue hebat, financial advisor gitu. Enggak, lu masih miskin banget gitu. Lu masih nggak tahu apa-apa tentang dunia. Pikiran lu masih sangat amat cetek dan waktu lu masih murah. Jadi kita tuh semua tahu ya, kita semua tahu tentang inflasi yang diajarin di buku. Gue tahu, gue bahkan lebih tahu dari lu gitu. Inflasi yang diajarin di buku, ya kan. Gimana cara kerjanya makroekonomi, economic machine works-nya itu seperti apa. Semua orang tahu. Yang beda itu apa? Kita tahu uang harus ditabung, ya kan, 50%, 30%, 20% rule. Semua orang tahu. Cuman bedanya gue sama financial advisor yang lain tuh apa? Adalah attitude gue terhadap hidup. Kita tahu uang tuh bisa diinvestasiin di saham, bisa di obligasi, bisa di reksadana, bisa di mana, aset kelas. Semua orang tahu. Cuman bedanya apa? Pilihan hidup gue. Itu financial advisor yang kalian dengerin, itu terbang ke Bali aja naik pesawat ekonomi. Dia nggak punya KrisFlyer 500.000 miles gitu. Dia kemana-mana cuma naik pesawat ekonomi, cari hotel, ya sayang sama keluarganya gitu, bintang 4. Itu bukan, kita punya konsep yang sama tentang uang, tapi kita tuh punya konsep yang berbeda tentang hidup. Gue nggak mau hidupnya seperti itu. Terserah, kalau kalian mau dengerin orang kayak gitu, mau jadi orang kayak gitu, terserah. Cuman itu barrier pertama, filter informasi kalian. Masa mau ngajarin financial freedom masih cicil mobil? Masa Innova aja dicicil? Katanya ngajarin financial freedom. Nah, ini tadi sampai ketawa nih videografer gue. Nggak panas itu pantatnya? Menjadi cicil. Panas. Ngapain lu ngajarin orang-orang financial freedom? Oh, kita compounding ya, 8% setahun. Lu aja belum kaya gitu. Belum punya duit gitu. Ya jadi nggak usah ngajarin orang. Jalan-jalan ke Bali ya
ya kan, cari hotel atau nggak cari villa ya 2-3 juta semalam gitu kan, happy, ada kolam kecil. Villa yang gue sewa tuh 30 juta semalam. Cari tempat yang dekat sama Sisi. Malam datang Sisi ada welcome-nya gitu. Kita semua punya konsep sama tentang uang, tapi hidup kita berbeda. Jadi mau dengerin yang mana? Hati-hati ya, jadi di film Matrix tuh banyak ada agennya ya kan. Jadi pertama kali si Neo itu dimasukin ke programnya, ada cewek yang pakai baju merah. Itu tes pertama dia. Dia ngeliat cewek itu terus jadi agen ditembak gitu. Nah, cewek dengan baju merah ini itu ada banyak format. Jadi jangan lihat cewek yang berbaju merah ini. Jangan terdistract sama tujuan kalian. Jadi kalau ada cewek berbaju merah tuh kayak gitu mau sok-sok pintar gitu, nah itu agen dari Matrix. Ya, itu ditembak kalian. Kalau kalian dengerin dia, oh ya udahlah, gua hidupnya ya gua reksadana indeks lagi lah. Gua 8% lagi, gua stable lagi gitu. Kalau kalian mau keluar, mau punya hidup yang kalian mimpin, itu bukan caranya. Di sini salah satu trait untuk bisa sukses adalah kalian komit ke sesuatu yang kalian udah janji kalian mau lakuin. Janganlah jadi kutu loncat gitu. Gue banyak banget punya temen yang mau sukses. Dia coba jadi agen asuransi. Baru coba 3 bulan dia kayaknya bukan buat gua. Dia coba jadi agen properti. Kayaknya bukan buat gua. Coba jadi videografer. Kayaknya bukan buat gua. Hidup lu mau jadi apa? Baru coba satu, lompat ke yang lain. Yang ini dia susah dikit, lompat lagi. Setiap ada hal susah di hidup lu, bikin bisnis, suppliernya begini, bikin bisnis, ini aduh akuntan gua pusing. Setiap kalian ada masalah, kalian kabur dari masalahnya, ya. Terus kalian nyalain dunia. Nggak bisa begini, terang aja dia privilege, makanya bisa jalan. Oh dia bapaknya ini ada orang dalam. Kenapa lu pusingin bapaknya ada orang dalam? Kenapa nggak lu cari koneksi aja biar lu bisa punya orang dalam masuk ke perusahaan itu? Gampang kan? Cari perusahaan. Ya, lu mau masuk perusahaan mana? Cari perusahaan, cari di LinkedIn. Siapa yang kira jadi atasan kalian? Ajak ngobrol. DM di Instagram. Oh, gue punya value ini, gue bisa bantu lu. Ketemu di luar, ya kan? Kasih 1 whisky, 2 whisky. Selesai kan? Masuk. Orang dalamnya punya sendiri. Ngapain minta bapaknya dia? Jadi jangan jadi quitter. Jangan baru coba sekali 2 kali kalian keluar kayak kutu loncat. Kalau udah decide ngelakuin sesuatu, misalnya, oke, gue mau